Podcast ini dipersembahkan oleh ibunda.id. Halo. Halo. Halo, kita Halo. dari Somnium ya. Mau ini memulai sesuatu. Kita mau mencoba membuat sebuah diskusi podcast tentang sebuah game. Apa itu game ya kira-kira? Kayak gampang banget ketahuan nih, di belakangnya udah ketebak. Di sini ada, di atas ada tuh. Ya Nah, game. tapi ini game apa nih? Oh ya, itu Ini. game apa itu? Saya tidak tahu. Saya juga nggak tahu. Kayaknya dead game sih. Iya, Ini namanya sudah nggak ada dia. Masa dibahas. Iya. namanya Hearthstone game ya. Jadi kita punya beberapa pemain dan salah satu legenda nih, ada yang di bawah nih lagi loading nih. Dia malu-malu. Oke, mungkin bisa mengenalkan diri satu-satu. Yang dari Somnium siapa aja? Mungkin dari yang kanan atas silahkan. Saya dulu mungkin. Nama saya Lokani. Saya pemain sekaligus yang ngatur-ngatur mereka ini nih, begundal-begundal. Saya manajer sekaligus yang pernah sempat jadi caster Hearthstone Elite Series kemarin. Yang di atas saya silakan mengenalkan diri. Di atas apa tuh? Ini yang pojok kanan atas nih. Si Silakan. Andre. Bukan. Iya, si Andre kalau di atas Bukan. tuh. Kalau di Bento tempat- dong. Bento. Bento. Oh, oke. Perkenalkan nama gua Bento. Terus apa lagi ya? Ya apa lagi? Kita Udah. sudah main. Oh, udah gitu aja. Main HS. Nah, gitu itu juga dari- boleh ya. Dari awal sih. Tahun berapa ya itu ya awal itu ya? 2014 awal. 14 ya. Iya. Hmm. Main dari situ terus sempat vakum, terus GFG. Ya, GFG terus masuk lagi. Oke, yang sebelah sini silakan. Waduh, ada yang ini ya, ada yang keluar ya. Silakan. Ada yang lihat. Yang sebelah setelah ini, sebelah yang Saya. yang ada bantalnya. Oh, Yang Oh. tenang. Halo, guys. Bentar, Anda terakhir, tenang, kalem. Oke. oke, halo semuanya. I am your best. Apa? Best Hearthstone player. Besar Your Hearthstone. friendly Hearthstone player Joey. Kan berantem. Tidak ada. sebenarnya. Iya. Besar Hearthstone tapi reaksinya kayak semua kayak, hah? Oh, jangan diganti best, berarti friendly. Oh ya, Jangan friendly nggak apa-apa. friendly. Friendly oke Aku lah. mau komen takut Ya. takut. Nah, siapa friendly itu siapa? Namanya friendly Takut nih. karma. Nicknya friendly atau siapa? Jadi gua Joey. Oh, Joey. Tapi belum pernah menang. Jadi Curhat banget ya. Dari terus- hati banget tuh. terus semangati saya, oke? Oke. Silakan yang di bawah saya ini yang dari yang ada poster juga. Kita banyak banget yang punya poster ya. Halo semuanya, perkenalin gua Rizky atau in game name-nya Siring, yang gua perwakilan dari tim Somnium. Kemarin sempat menang top 4 di AKG ESI dan kemarin juga sempat nyobain Master Tour dan ya. Mantap. I think that's all about me. Oke. Nah, ngomong-ngomong Master Tour, Oh, keren ada yang banget. udah langsung ngelan nih, by the way, tamu spesial kita nih. Yang dari tadi mau kenalin diri tapi ditahan-tahan nih. Iya, silakan siapa? Yang Master Tour silakan memperkenalkan diri. Nama gue Andre, battle tag gue ular petarung. Snake Fighter. Snake Fighter, Fighter Snake. Fighter. Kemarin ngomong-ngomong Master, kemarin ikut Master yang mana nih? Kan Master ada banyak tuh. Sebelum Gue ya? sebelum Atau kita Siring? lu. Gue Arlington Wah, Arlington di mana tuh? Buat yang nggak tahu. di Texas. Jauh ya? Langsung ke sana Jauh ya. banget ya. Lumayan. Beda setengah bumi. Iya. Ayam goreng. Banyak ayam goreng. Jauh. Iya. Ayam goreng kayak tiap Makan, iya. makan Texas Fried Chicken ya. Aduh, jangan sebut merek ya. Kita Oh, belum oh iya. kita tidak disponsori nama Texas Fried Chicken soalnya. Oke. Belum sponsor tuh. Belum. Maaf ya. Oke. By the way, kita masuk ke topik pertama kita. Jadi buat yang belum tahu, Hearthstone tuh launching expansion terbarunya ya. Yaitu Ashes of Outlands ya. Dan akhirnya setelah penantian 6 tahun ya, ada kelas baru akhirnya, yaitu Demon Hunter. Oh, udah 6 tahun ya Hearthstone ya? Iya. Kalau anak nih udah lagi bandel-bandelnya nih. Aku udah main dari 2014 ya. Iya. Nih 6 tahun nih baru masuk SD lagi bandel-bandelnya dia nih. Kalau dari untung pakai nah. Siap-siap mau UN. Lagi nggak bisa diatur. Lagi nggak bisa diatur. Lagi nggak bisa diatur benar tuh. Sadar diri dia ternyata. Oke. Ngomong-ngomong Demon Hunter, akhirnya pas pertama kali rilis, gak lama ya, kayak cuman berapa? 2 hari apa 3 hari ya? Langsung di nerf, bener nggak? Iya, 2 hari. Iya. 2 hari. Sehari. Sehari malah ya? Sehari apa Sehari 2 hari malah. ya? Iya, sehari atau 2 hari. Pokoknya cepet banget Oh. intinya. Jadi Sampai sehari itu keluar
orang-orang pada nyoba besok di nerf kayaknya. Nerf tuh apa sih? Benar. Gue lupa. School of Gul'dan. Gul'dan School of Ya. Gul'dan sama satu lagi kayaknya ada 2 deh. yang Dorman 10 damage. Podcast, Oh iya, itu benar. podcast yang lifesteal Ya, dari 0 Oh jadi iya satu. iya iya Dari iya. nol jadi satu ya. Benar benar. sama satu lagi apa ya? Yang weapon. Oh iya, Ya, yang Aldrachi ya. Yes, Alderti. Aldrachi ya. Durability dari 3 jadi 2. Betul. Ya, jadi 23 jadi 22. Oke. Kalian ngomong dong, aku mau buka contekan. Profesional sekali ya emang ya, luar biasa. Saya jago, terima kasih. Terima kasih. Jadi Anggap saya yang tidak pertama terkenal. di nerf yang pasti ketahuan tuh Skull of Gul'dan. Tadinya itu 5 mana ya. Jadi buat yang nggak tahu, jadi dia si Ya, Demon ya, Hunter ya. ini ada keywordnya adalah outcast. Jadi ada bonusnya kayak combo kalau di rogue. Kalau di paling kiri atau di paling kanan ada Posisinya. bonusnya. Ya, posisinya dari tangan ya. Jadi kalau ke top deck berskill sekali makanya ya Demon Hunter ya. Jadi ke Nah. top deck ada ininya. Ada Benar. bonusnya. Jadi Kelemahan Demon Hunter kan cuma satu fatigue. iya sih, ngedrawnya kenceng banget soalnya. Benar. Nah, Kelemahannya adalah dirinya sendiri. Betul. Nama weaponnya tadi Aldrachi Warblade ya, 3 mana. Tadinya 2 Highlander Demon Hunter tuh katanya bagus sih denger. Masih ya. Jangan promosi dong. Masih ya. By the way gini. Itu bagus. Dari kita semua nih, mainnya kita bisa mainnya Demon Hunter yang standar lah ya. Ya pasti semua Dex juta umat. Cuman Yang Andre ular petarung ini nih kekeh sama Highlander entah kenapa. Emang bagus. Iya, buat dia bagus. Oke. Jadi kita balik lagi ke topik by the way. Jadi di hari pertama Aldrachi Warblades tadinya weapon 3 mana, 2-3 ya, durability 3, lifesteal. Jadinya sekarang cuma 2 durability-nya. Terus Skull of Gul'dan 6 mana, 5 mana, ngedraw 3. Terus setiap yang ngedraw itu dikurangin 2, betul? Kalau outcast, ya. Ya, kalau outcast sorry. Oh, dikurangin 3. Tiga. Iya. Dia kurangnya Betul. 3. Yes, sorry. Nah, kemudian itu di nerf dan Priest Jadi, juga rombak cuma total ya. dikurangi Iya, dan Priest juga rombak total banyak banget by the way si expansion ini pas nge-launch. Kemudian baru di nerf lagi kayak baru tanggal 20, baru seminggu yang lalu apa? Ya, sekitar Iya. seminggu lalu. Ya, lalu. kurang lebih seminggu yang lalu, tanggal 19 atau tanggal 20 April. Di nerf Senin lagi. kayaknya. Ya, Lagi-lagi di nerf. Dan Demon Hunter kena lagi. kena lagi. Luar biasa. Si Yang 3 tapi mana cuma sama 5. satu archetype-nya doang yang tempo kan. Iya. Iya. Bener-bener Kalau nge-target yang- itu. Kalau Iya. yang untuk Highlander atau yang combo gua rasa itu nggak terlalu ngaruh kan. Emang ada archetype Highlander. Kan lu sendiri Nggak tadi yang ada. bilang. Gimana sih? Kalau cuma gue yang main tuh bukan archetype Sen. Dulu Firebat main loh, Nih, bilangnya gua lagi 90% support win lu nih, loh. gua lagi support. Iya, lu nih. masih berusaha dia, kekeh dia. Dulu tuh Firebat bilang main loh waktu dia awal-awal itu. Hmm. Dia bilang winnya 95% pas 90% itu ya lu. Kemudian Ada Mysterious Man nih. Wah, gelap itu mukanya tuh. Nah, Waduh. ini DLC yang harus kita Wow. dulu nih. ini belum di unlock nih. Gila bayangannya keren banget tuh. Unlock Kalau di karakter. kalau di Final boss ya. kalau di game fighting itu kan kita harus bunuh. Nih, dulu gue kan. takut. Ini siapa? Tolong perkenalkan diri Anda. Gelap banget ya. Iya, Awalnya parah. saya cuma coba-coba. Oh. Iya, kalau Lama-lama gue jadi Iya. bandar. Iya. Ini yang kalau ini jual gorengan minyaknya nggak pernah ganti nih. Kalian pernah lihat ini nggak yang meme I Fear No Man? Kayak gitu. Oh kan. iya bener. But Oh, that nggak smile. pernah Iya. Bener. Jadi by the way sorry kita kembali lagi ya, kita agak off topik ya. Jadi nerf kedua akhirnya kena legendnya ya sekarang ya. Nerf kedua Altruist the Ya, Outcast ya. Terus sama yang Glyphbound. 5 mana juga. Ya, Glyphbound Adept. Jadi Altruist the Outcast itu 4 mana legend. Attack-nya 4, nyawanya 2. Efeknya adalah tiap kali main yang Outcast yang paling pojok kiri atau kanan, deal 1 damage ke semua ya, nggak cuma minion doang ya, sampai ke hero juga, Iya, to all ke enemies. Ya, tadinya 3 mana, terus naik jadi 4. Satu lagi adalah Glyphbound Adept. Battle cry-nya adalah if your hero attack this turn deal 4 damage. Dia 5 mana, tadinya 7, attack-nya 4, sekarang jadi 6 attack-nya, nyawanya 4. Iya. Dan setelah 2 kali di nerf, masih dimainin. Sampai sekarang. Di HS replay Iya. tuh Iya, ngomong highest replay dari awal muncul tuh sempat kayaknya nyentuh 60 deh. ya dia Ijo, pokoknya ijo aja. Iya. 70 dia mah.
Iya. Yang lain di bawah 50 Hmm. semua, dia sendiri yang Tadi 40. biasanya kalau di Hash Replay, kalau biasanya suka buka hashreplay.net, itu dia win rate-nya biasanya kayak 48, 46 rata gitu ya kan, sampai 40-an. Kemudian tiba-tiba semua berubah ketika negara api menyerang. Yoi. Iya. Jadi si Illidan ini luar biasa emang. Nah, akhirnya setelah 2 kali nerf, jadi minta pendapat aja nih dari masing-masing kalian, pengen tahu aja. Jadi deck nih OP, oke lah. Dia stereotipnya OP. Di nerf sekali. Maksudnya buat ini kan Reddit heboh, komunitas heboh gitu-gitu, akhirnya di nerf sekali. Ngerasa ternyata belum cukup sampai di nerf 2 kali, tapi masih bisa dimainin sampai sekarang. Coba pengen tahu pendapat kalian masing-masing gimana. Mungkin dimulai dari tamu kita, mungkin si Andre. Kalau menurut gue sih ya sekarang Demon Hunter udah jadi standar aja. Biasa aja sih, nggak gitu bagus. Soalnya abis di nerf ya turun banget. Terus juga kayak Galakron tuh masih lebih stabil impactful deh di meta sekarang. Masih lebih banyak, lebih impactful. Terus juga buat Highlander sendiri, si Demon Hunter kan nggak ada kartu yang nge-supportnya. Kalau misalnya kayak Mage kan ada terus Hunter ada Brand. Nah itu lumayan ngematiin Demon Hunter juga. Kayak finishingnya gitu ya. Iya. Oke. Jadi lumayan ngematiin. Jadi kalau dari sudut pandang si Andre Ular Petarung adalah oke, tapi nggak OP amat itulah intinya. Iya. Oke, mungkin dari Bento ada pendapat lain mungkin? Kalau gua sih kayaknya wajar ya dia OP pertama karena kan dia kelas baru. Iya. Jadi buat mancing orang make hero-nya, ya mungkin dibuat OP dulu. Nah setelah orang pakai ternyata terlalu OP, makanya sampai di nerf 2 kali sih. Berarti kita sebagai beta tester. Mungkin buat small indie company ya gitu ya. Iya kan, kalau nggak menarik orang nggak ada mau nyoba dong. Misalkan lebih hebat hero yang lain, ngapain pakai Demon Hunter? Jadi kalau menurut Bento emang sengaja OP biar jadi orang-orang pada ngomong, ada yang dibahas, bikin hype, terus biar orang pada main. Nah setelah main baru di nerf. Oke. Luar biasa ya, 200 IQ banget ya. Oke, mungkin Putra Joey mungkin ada ini lain, pendapat lain mungkin. Kalau menurut gua kenapa dia itu pas awal-awal itu OP, karena dia itu archetype-nya ada beberapa kan. Dia itu ada OTK, dia itu ada Agro, dia itu ada Tempo. Ya kan? Ada 3 dan semuanya itu tier 1. Semuanya itu win rate-nya di atas 50%. Betul. Jadi mungkin kalau kita bandingin dari power level, mungkin Tempo itu paling atas tuh. Makanya dia nerf yang tempo base kayak Minion Frenzy Tailwing. Dia benar itu juga. Itu kartu namanya? Itu Demon by the way. Gua sampai lupa itu Demon. Dan apa tuh yang mana satu itu? Ya gua tahu maksudnya. Mana satu yang 2-2 jadi 1-2 itu. Itu juga Battlefin. Battlefield itu kan apa ya? Lupa. Itu memang itu rese banget ya. Untuk cost 1 body 2-2 itu kan terlalu bagus kan, ditambah sama kayak yang Pirate itu ya. Ya ada apa namanya? Extra notes lagi kan. Ada spesialnya lagi. Bahkan sekarang sampai di tanggal ini aja yang udah di nerf itu Demon Hunter masih di nomor 1 loh dengan 53% win rate. Baru Rogue dan Hunter 51. Oke. Berarti mungkin dari nerfnya si Warlock kemarin kan, kenapa Warlock juga bisa ngimbangin iya benar. Sackpack kan. Benar, dan Sackpack akhirnya pun di nerf. Sackpack kena nerf, si DH itu naik lagi, tapi power levelnya nggak seperti dulu lagi. Jadi kayak diturunin, tapi secara nggak langsung ada yang naikin juga gitu ya. Jadi ngimbangin lah. Jadi ngimbangin. Power levelnya ngimbangin. Oke. Kalau mungkin sharing punya pendapat lain mungkin. Jadi beda-beda nih, gue suka banget nih. Setelah nerf terakhir sih kalau menurut gue metanya udah balance sih kalau menurut gue. Terus lebih banyak maksudnya dari kelas lain juga mulai muncul, kayak kemarin-kemarin gue waktu leathering sempat ketemu Evolve Shaman. Totem Shaman bener. Benar gue juga ketemu tuh. Menarik tuh. Balancing kemarin udah benar-benar fair banget. DH turun tapi Warlock juga kena nerf gitu. Iya. Nggak cuma DH doang diurus, benar-benar. Jadi emang balance banget kalau menurut gua. By the way yang dari tadi putus nyambung, ini Satria Shikanara ya. Salah satu veteran di Hearthstone Indonesia. Tapi ada masalah sama koneksi tadi barusan dengan PM. Jadi kalau dari gue sendiri ya gue setuju sama Bento sih. Jadi kayak pertama bikin hype-nya dulu. Emang kayak mungkin sengaja gitu kan OP kan, nggak ada yang tahu.
Terus jadi akhirnya orang-orang pada ngomongin, orang penasaran buat nyoba ya nggak kalau OP. Beneran nggak sih ini OP? Iya gitu kan. Beneran nggak sih ini OP gitu. Akhirnya orang nyobain, bikin, orang pada beli pack gitu kan. Bikin ini, akhirnya koleksi dasnya dibuang semua. Kayak gue jadi curhat gini, das gue habis gara-gara dia. Iya, gue bikin semua legend ya langsung. Iya. That's enough. Iya, kemudian langsung di nerf. Oh iya, ngomong-ngomong legend nih, ada satu yang belum kita omongin. Legend yang bikin heboh per Hearthstone-an, Kings and Fury. Ya itu. Nah, gue pengen nanya, itu balance apa enggak? Buat dari satu-satu balance sih mungkin. Satu-satu. Oh, oke. Kata Andre balance. Kenston. Kalau kata Bento? Kalau kata gua sih udah charge bisa ngelewatin tahun nggak balance sih. Oke. Gua lebih seneng Leroy malah. Oke. Oke, kalau Leroy-nya di Hall of Fame. Iya. Jadi dia tahu kenapa ya. Ganti Leroy sama Kane, tapi cuma Demon Hunter doang yang bisa pakai. Oke, mungkin dari Joey ada pendapat berbeda mungkin? Mungkin tergantung. Maksudnya kalau dia drop di mana 4 mungkin nggak OP. Tapi kalau misalnya lu udah punya board swarm gitu ngelawan priest yang resurrect misalnya, itu kan OP banget berarti. Tergantung matchup juga sih. Yes. Ya, intinya OP kan. Gue cukup setuju sih, karena dia bukan buat yang langsung turn 4 pasti pakai, itu lebih situational gitu. Kayak harus ketika kondisinya adalah musuh pada pakai nge-Walton, terus mau nyari lethal itu bisa pakai Kane. Mungkin karena itu Leroy di nerf dihilangin ya. Bisa. Coba kalau ada itu sama ada Leroy kan langsung face semua. Oke, mungkin Siring ada pendapat yang berbeda mungkin. Kalau menurut gue sih Kane sama Leroy sih beda ya, maksudnya kalau iya beda banget. Beda. Udah netral card. Ya, satu kelas card. The true finisher ya. Iya. Which is bisa karena netral bisa dikomboin nama apa aja gitu. Berbagai macam combo death rattle dan segala macam ya. Kalau Kane sendiri attack-nya cuma 3 gitu. Kalau menurut gua pretty balance card sih kalau gua. Maksudnya di DH sekarang juga maksudnya kartu carry-nya kan lebih ke altruis atau enggak menangin tempo kayak gitu. Jadi win condition tapi berbeda win conditionnya gitu ya. Iya. Menurut gua kartu yang OP di Demon Hunter itu yang mana 767 itu tau gak lah? Iya, tahu yang ngebacok 6 ya, Priestess of Fury. Gue juga enggak suka banget itu. Gue juga enggak suka. Itu itu baru yang benar-benar OP. Kita naruh aja itu udah ada value 6. Itu free fireball itu. Iya. Free fireball. Iya kan? 6. Gua main Rhodes satu-satunya gampang banget di-clear pakai itu. Iya. Udah pasti kita cuekin, kita kena 12 damage next turn. Oke, mungkin kita udah saking dendamnya sama Demon Hunter, kayaknya enak kita pindah topik nggak sih? Oke, mungkin topik yang kita bisa omongin sekarang adalah sistem laddering baru dari Hearthstone. Jadi buat yang belum tahu, Hearthstone itu tadinya kita 25 rank ya. 25 rank terus jadi 50. Nah, sekarang mulai Year of the Phoenix nih. Year of the Phoenix kan sekarang benar? Iya, benar. Ya, benar kan? Nah, sekarang kita jadi bronze mulainya. Jadi bronze urutannya adalah bronze, silver, iya semuanya reset. Spirit ya, bronze, silver, gold, platinum, diamond. Habis diamond baru legend. Jadi sekarang kan semuanya reset, terus kayak wah lama banget dong legendnya sekarang. Oh enggak, tenang, ada namanya bonus stars. Jadi kalau high legend itu 11 kali dapat multipliernya. Kalau ngulang ya benar-benar dari bronze ya, kali 11, habis itu kurangin terus sampai akhirnya legend itu kalau nggak salah kurangnya cuma terakhir kali 2. Si Andre waktu itu terakhir yang high legend soalnya. Gue yang buat expected. Enggak perlu terlalu high legend, kayaknya tetap dapat 11 deh. Gue enggak high banget. Gue kali 8. Gue 9, gue ingat banget. Gue kali 8. 9 tuh 5 rank 5 lah, 5 ke atas tuh 9. Kalau legend tuh 10. Gue kali 8, berarti gue waktu itu di bawah. Mungkin ya, gue juga kurang tahu. Pokoknya intinya dari situ terus makin berkurang tiap ganti rank. Nah, pengen tanya pendapatnya lagi. Menurut kalian lebih bagus rank yang lama apa yang baru nih? Coba mungkin mulai dari Andre lagi, ular petarung. Kalau menurut sebenarnya buat ekosistem di Hearthstone bagus. Soalnya orang jadi yang kebanyakan yang kayak udah stuck, lebih punya chance buat masuk legend. Jadi lebih gampang naiknya gitu ya. Ya, tapi gue mager sih. Waduh, agak masalah suara sih sedikit iya nih.
Kalau buat nge-grindingnya, kalau yang emang udah biasa, misalnya biasa legend jadi males, biasa kan cuma dari 5 balik lagi ke legend kan. Ini jadi iya. Tapi sebenarnya kayak kalau dihitung-hitung mungkin nggak beda-beda. Jadi kayak ngerasa lebih lama aja gitu ya. Enggak, bahkan lebih cepat, Tunggu. Jadi kalau misalkan kita legend, bulan depannya itu balik lagi ke bronze lagi, semuanya ngulang lagi. Ya. Oh, I see. Makanya ada namanya multiplier ya, bonus star ya. Jadi makin tinggi ranknya, makin banyak bonus starnya gitu. Intinya tuh mau ngomong itu sebenarnya dari tadi. Oke, sekarang pendapat dari Bento mungkin ada pendapat yang lain? Kalau menurut gua merasa ini lebih cepat. Buktinya juga banyak banget orang yang ngepost dia legend sekarang, ya. Legend sampai jadi 4 digit atau 5 digit. Iya. 5 digit. Itu lebih 5 dan aku ngerasain waktu ini ngepushnya. Kita kan di Diamond 5 baru nggak ada win streak, benar. Iya, nggak ada win streak ya. Iya. Coba dihitung. Kita sekarang bintangnya cuma 3. Oh iya, lupa bilang itu. Dari 5 ke 1. Anggap 3 kali 5 kan berarti 15 ya. Betul. Sedangkan dulu itu 5 kali 5. Betul, berarti kan 25 bintang. Betul. Udah dipotong 10 bintang. Dan itu jauh lebih cepat loh. Iya. Ya kan beda 10 bintang tuh jauh banget bedanya. Iya. Dan kemarin juga dari bronze ke diamond juga lumayan cepat, dan sekarang lagi grinding ke legend. Mau coba sih karena lagi banyak legend ya. Sekarang lagi coba grinding dan berasanya jauh lebih gampang daripada dulu. Oke, mungkin Joey mungkin ada pendapat lain mungkin kayak gue cuma nambahin gini aja, di patch notes kan juga ada kalau misalnya kita itu pasti ketemu sama skill tier yang pasti akan sama, enggak? Iya, benar. Enggak berbeda. Paling cuma itu aja, makanya lebih new friendly user lah. Iya. Jadi lebih kayak sama lah new user friendly maksud gua. Lebih ngundang orang biar orang biar bisa legend kok gitu ya. Soalnya gua pernah kayak misalnya gua ngajakin teman gua main nih Hearthstone. Dia kan langsung casual tuh. Iya. Dia bisa ketemu orang yang cardback-nya legend lah, bisa ketemu yang kayak leatheringnya broken banget lah ya gitu ya. Nggak ada filter untuk itu. Kayak buat orang yang pertama kali main kayak trauma banget gitu ya. Kok jago banget, kok kartunya komplit banget, gue baru main gitu kan. Iya. Mungkin sharing ada tambahan lagi kah dari itu, dari sistem ranking kita yang sekarang dan yang terakhir yang lama? Sih ya pasti setuju sama yang lainnya juga. Maksudnya sekarang lebih cepat, terbukti dari banyaknya orang yang legend sekarang sampai 5 digit. Tapi yang menurut gue yang sayangnya sih kalau misalkan kita tuh udah legend misalkan, atau orang yang udah legend masih match up sama yang rank bawah gitu. Maksudnya kalau gue lebih fair kayak rank 3 kayak dulu lagi gitu, rank 3 tandingnya sama rank 3 lagi gitu. Jadi kayak sekarang tuh lebih ketemunya lebih jauh gitu ya malah ya. Range-nya jadi orang ya, jadi sekarang gue juga kayak baru legend kan kayak belasan ribu. Ketemunya sama Diamond 8. Oke. Maksudnya kan iya kayak oke. Match upin sama yang jadi sekarang itu satu tier kan. Iya. Maksudnya kan yang kasihan juga orang masih ngejar legend gitu kan. Iya. Ngerti sih maksudnya. Iya, gue juga cukup setuju soalnya kayak gue kan baru beberapa hari legend nih. Kayak baru ngerasain juga kan kayak kemarin tuh juga nggak ada niat legend. Karena emang susah kayak yang persis yang Bento bilang kan, beda 10 bintang, match lebih banyak, nggak ada win streak. Sekarang kayak bisa nih kayaknya, dan beneran bisa gitu. Dan setelah di legend baru ngerasain kayak ketemu sama Diamond 8, Diamond 7. Kayak ya cukup inilah. Cukup ngeselin. Di season lihat next season, maksudnya kalau sekarang kan season pertama sistem baru kayak gini ya, mungkin orang lo juga lebih termotivasinya karena free legendary itu. Iya. Dapat free legendary, tapi nggak tahu kalau misalkan next season sih. Next tapi kayaknya di refresh lagi sih. Iya. Kemungkinan ya. Serius? Jadi tiap bulan kita bisa dapat free legend? Iya. Itu kan sempat dibilang itu. Atau enggak, kemungkinan kalau dari yang gue baca adalah buat yang refresh season ini aja. Jadi cuman buat kayak ngeriset achievement. Jadi kan kalau buat yang belum tahu di Hearthstone ada achievement. Karena gue baca tulisannya kan first time. Iya, first time. Jadi karena kayak yang udah pertama, mungkin season ini udah pertama kali legend dapet gitu. Kalau bulan dapat legend lagi kayaknya nggak dapet deh. Sama kayak ini, iya gue setuju sama Bento. Soalnya sama kayak yang ngumpulin achievement, ngumpulin semua kartu satu yang basic, terus dapat 100 gold. Udah cuman sekali aja.
Kalau yang dari yang gue baca juga gitu. Nggak, tapi kan kalau achievement kayak gitu kita nggak bisa record. Iya, kita nggak bisa record. Nggak ada ininya, nggak ada historinya, nggak ada itu. Ya nggak tahu sih. Aku sih berharap tiap bulan dapat gitu ya. Ya maksudnya Gitu. lebih rewarding gitu. Karena cuman daily quest doang gitu kalau Hearthstone, makanya mungkin depannya kalau Soalnya kartu sebelah lebih baik. Waduh, jangan iklan ya. Ini kita masih makin nggak kelar-kelar kita kalau bahas yang kartu sebelah. Untuk hadiah maksudnya ya, untuk hadiah maksudku loh ya. Untuk hadiah mereka tiap minggu itu ngasih kayak 1 legend gratis loh. Sedangkan HS kalau misalkan kita legend tiap bulan kasih 1 legend gratis masih cengli lah. Ya intinya maksudnya masih oke lah. Harus lebih rewarding sih kalau menurut gua. Betul. Yang sekarang udah bagus, cuman maksudnya kalau Oh iya, ngomong legend sekarang pack pun juga ada, pack pun bahkan beda ya sekarang ya. Jadi ada yang namanya adalah duplicate protection. Emang iya? Oh iya. Iya. Jadi misalnya contoh. Gua trauma sih. Ya, ini makanya mau bahas yang ini juga makanya. Jadi ketika sekarang buka pack nggak bisa dapat common yang sama 2 kali. Gua nggak percaya. Tapi ada tapinya justru. Ada pengecualiannya. Kalau udah dapat semua common bakal kulang lagi. Betul. Nah ini korbannya ini. Namanya adalah Joey. Gak percaya gue. Jadi dia cepat banget ternyata dapat commonnya. Jadi dia kurang bagus RNG-nya. Pack luck-nya ternyata gacanya kurang kuat. Jadi kepetnya common rare. Dapat semua common, pas buka udah commonnya itu aja dapatnya. Iya betul. Gue bisa dapat 13 kartu yang sama. Berarti lu udah lengkap commonnya. Iya, di patch rarity protection. Gue bisa dapat 13 kartu yang sama, lu bayangin. Lu udah lengkap. Gua nggak tahu gua tuh laki. Lu lebih jago dari pro lu berarti. Gua nggak tahu itu laki tergolong laki atau enggak. Kayaknya kalau Metra nih saking lakinya nih sampai turun gitu deh. Nggak ngerti lagi gua. Iya. Jadi ya ada yang namanya duplicate protection, dan buat yang belum tahu dari kayaknya beberapa tahun yang lalu ya, setiap 10 pack pertama expansion baru, buat pertama kali ya yang buka account-nya, 10 pack pertama tuh pasti ada legendnya 1. Legend gratisan. Jadi kayak itu bukan apa namanya, waktu pertama kali ada patch itu, kita beli 10 kartu pun 10 pack, semua pack pun pasti dapat kok. Iya, betul. Waktu itu gua ngabisin duit buat beli 10. Semua ekspansi gua beli 10. Benar. Jadi semua ekspansi berlaku cuma sekali doang tiap account ya. Gua belinya satu-satu sih. Satu buka, satu buka, satu manual buka. gitu juga bisa kok. Jadi enggak perlu Enggak begitu dapat, gua enggak beli lagi. Iya. Bisa kayak gitu boleh. Enggak ada yang larang. Jadi kadang itu nggak usah beli 10. Kadang hoki beli 1 udah dapat ya udah nggak usah beli lagi. Gitu. Life hack ya. Nge-hack lah, nge-hack sistem lah kan. Dengan cara yang baik lah. Bento cheater. Tapi kalau misalnya itu yang namanya taktik ya. Itu namanya itu. Kalian pernah coba yang ini kemarin nggak? Yang pas Gul'dan sama yang mana 6 demon yang dormant terus kasih 10 damage itu kan kena nerf juga kan? Iya betul. Tadi 5 mana kan? Dari 5 ke 6 kan? Ya, jadi kan 2 kartu itu, jadi 2 kartu itu rare. Kita kan ada rarity protection tuh. Jadi kalau kita namanya Imprison Untamed ya by the way. Ya, kita kan dalam satu pack pasti guaranteed 1 rare. Betul. Jadi kalau kita disenchant kartu rare itu dan kita punya semua rare yang kita punya, pasti dapat kartu itu kan? Yang kita disenchant. Nah, itu kan? mungkin bisa, bisa. Dengan full dust. Iya betul. Itu life hack. Nggak kepikiran sih gue kemarin. Iya makanya itu dia, gue nggak kepikiran sih. Loh, kalau gue itu gue legend. Kenapa lu mikirannya kayak gini? Gue legend dari klasik. Kan udah lengkap semua. Big brain. Gue lengkap semua kan. Ngerti gue pilih das yang apa? Gue jadiin das yang golden. Terus gue buka pack, pasti dapatnya itu. Jadi kayak gue tahu ini gue pasti bakal dapat lagi lah, udah lengkap semua. Jadi gue kadang ada yang nggak penting itu ya di das, buka aja pack, kumpulin itu nanti pasti dapat itu lagi. Ini masalahnya pas dengan kartu nerf. Jadi kita kalau disenchant itu dapat full dust. Iya. Kita full dust, kita disenchant full dust. Kita buka satu lagi kan dapat rare itu lagi. Kita dust lagi. Kita buka satu lagi dapat itu lagi, kita dust lagi. Jadi istilahnya kalau dulu satu pack itu value-nya itu 4 ini kan 4 common 1 rare. Rare 20, common 20 berarti 40 das kan. Jadi sekarang kemarin 120 das, 3 kali lipat. Nah,
Strategik ekonomi dalam ekonomi luar biasa. Ini kayak ilmu kuliahan dipakai buat di game ya, luar biasa. Tapi kalau gua sih duitnya gua simpan buat ekspansi depan. Iya. Ya kan mau adventure Kalau by the gua- way. Adventure itu Juni kalau nggak salah deh. Iya, mau ada Juni 2 itu bulan mau. harusnya. Iya, Juni itu mau ada Bulan. adventure-nya. Ntar expansion keduanya tahun ini Agustus seharusnya, tengah tahun. Ya, gua benci sih Summer. sama itu adventure. Oke, kita mungkin udah. Gue juga nggak suka tuh main. Nggak suka gue main adventure-an. Duit ngabisin Nggak, goldnya banyak. Jadi sekarang kita keluarnya tuh tiap ekspansi itu 2 kali lipat daripada dulu. Kalau Iya. dulu kan Iya. ekspansi adventure. Jadi misalkan April itu keluar ekspansi, 4 bulan lagi Agustus keluarnya adventure. 4 bulan lagi Iya, keluarnya sekarang diselipin di tengah benar. Kalau sekarang keluarnya 2, kita harus keluarin duit double. Benar. Jadi buat yang bilang main card game kan gratis gitu-gitu kan. Oh, Anda belum. Anda ketawa tidak main card game Anda. Card game apa yang gratis? Apa itu? Apa itu gratis? Dibayar pakai waktu. Iya. Dibayar. Lu tinggal pilih bayar pakai duit tuh bayar pakai waktu. Benar, itu benar banget. Jadi pay to progress more gitu ya. Bukan pay to win. Produsernya itu ganti dari band Broad ke sekarang siapa sih namanya itu? Band juga nggak salah deh. Band apa gitu kan? Band Kasyafani nggak tahu gue. baru kali ini tuh yang ada kayak Renerve. Jadi Nerf, banyak dari ide-ide yang lama udah bermunculan di Reddit dan forum segala macam tuh justru malah digali-gali lagi sama dia, benar. Gue setuju. Tapi yang sangat disayanginnya kan aku juga sering baca-baca Reddit gitu kan. Banyak orang yang kayak apa ya, kayak ngeluh kalah gitu kayak sama lawan Priest. Mereka nggak suka lawan mungkin Priest, ini Nerf. Iya, itu salah satu aspek dalam game dev juga. Ketika lo nurutin semua feedback, orang tuh makin seneng gitu, makin manja jadinya. Jadi manja kan. Iya. Jadi balancing itu di game dev tuh emang susah buat yang mau main, buat yang belajar bikin game. Ya begitulah perjuangannya. Banyak kok. Kita juga nggak bisa nurutin semua kata netizen juga kan. Benar. Jadi pasti sebenarnya gue memang agak kesel sih lawan Priest, tapi sering menang sih. Tapi nggak gimana ya? Nggak gini, ada bedanya ya, benar. Ada bedanya deck OP sama deck ngeselin masalahnya. Mungkin kita memang nggak senang jumpa itu Albatros. Sama kayak kalau zaman dulu tuh ada yang namanya freeze mage. OP enggak, ngeselin ya. Kayak gue pernah ada 11 Albatros dalam deck. Gue inget sampai ngeflick Albatrosnya. Iya. Gue lihat lepas ke stream. Big brain tuh, big brain. Itu big brain banget loh. Iya, dia keselnya pas 11 udahlah taruh satu di flick anjing Albatrosnya. Oh, makanya lu makanya dikasih rarity itu gua tahu kesimpulannya Blizzard. Lu enggak dikasih legend banyak karena lu cukup pakai rare aja lu udah jago. Sampai di nerf kan Albatros sampai naik 3 mana naik 4 mana. Benar. Itu enggak benar sih itu. Mungkin emang agak lu enggak tahu potensi diri lu. Blizzard lihat itu. Benar. Rupanya Blizzard yang care sama gua sama ini. Iya, lu enggak sadar aja. Gils banget. Mungkin ada tambahan lagi, mungkin ada topik yang mau dibahas. Mungkin gua dari contekan gua sih udah habis ya. Kita udah setengah jam juga soalnya. Enggak, gua kan kemarin lihat-lihat gitu ya. Deck druid itu bagus banget ternyata. Iya. Pakai yang ini, yang spell druid ya. Itu tapi itu swing turn-nya gila banget ya. Kalau itu malah gua lebih susahan main Priest dibanding main itu gitu. Makanya orang gua bilang di Priest itu apa gitu. Sekarang mana 4 lu gen 2 MT. Terus dulu berarti udah 7 kan? Iya. Iya kan? Terus draw yang dari 2 mana itu 3 draw. Oh iya, banyak banget kartu priest yang berubah kan soalnya. Sekarang Totsil 2, Shadow Word Death jadi 2 mana, tadinya 3. Power Shield. Enggak OP banget. Iya, kayak di balance, tapi enggak ya udah gitu aja jadinya, benar. Kayak lo mancing Plague of Death juga gampang gitu kan. Kayak Swarmborn. Biasanya gitu. kalau priest itu biasanya pilihannya 2. Misalnya dia lagi ngadepin board yang gede. Kalau nggak nge-heal gede, nge-board clear aja udah, nggak bisa dua-duanya barengan soalnya. Jadi kayak buat gue juga priest tuh balance-nya ya oke aja. Banyak aja orang yang ngeselin. Biasanya orang yang ngesel tuh mungkin dia baru pertama kali mungkin lawan priest atau belum tahu cara nge-counternya, belum tahu deck counternya. Terus jadi yang baru
ini. Iya, atau dia ngehujat kurang menguasai decknya. Mungkin belum tahu cara pakai decknya sendiri kah gitu. Soalnya gue juga ngelawan teman gue kayak dia baru banget baru nge-redeem deck gratisan, dia akhirnya gue kasih tahu pakai Highlander Mage aja. Dia baru tahu Zephyrus tuh pasti ngasih kartu jawaban, dia baru tahu, serius lu? Jadi dia lagi lawan Twilight Drake. Gue bilang kan mana 5. Lo ngeping mukanya dia, lo mainin Zephyrus, nanti Earthshock. Apaan sih Dam, gue kan mage, gue bukan shaman. Teng, gue keluar lah, kok ada Earthshock gitu. Shock deh. Itu reaksinya bagus banget, bisa gue rekam tuh. Jadi banyak banget, iya banyak pemula mungkin ya. Gue nggak sebut siapa gitu ya. Mungkin banyak pemula yang belum tahu potensi dari deck yang mereka pilih gratisan kemarin mungkin. Iya betul. Dan pemain baru sekarang lebih enak dibanding pemain dulu. Wah jauh banget. Jauh. Kita ngerasain dulu pemain baru kayaknya terapi banget. Anjir, lawan gue udah. Buat yang kayak gue bingung, yang sekarang ngeluh tuh belum tahu perjuangan yang kemarin. Kayak dulu gue main pertama kali turn 6 Sylvanas, terus turn 8 Ragnaros. Gue mau bantainya gimana? Turn 7 dan turn 6 jangan lupa. Tujuhnya lupa. Tujuhnya kelupaan. Ragnaros mati masih ada itu. Kalau Paladin masih ada siapa? Tyrion. Masih banyak. Zaman-zaman gue belum main. Iya, zaman-zaman ke-8 itu. Zaman jahiliyah lawan Bans yang enggak apa semanja itu pemain baru kita sekarang. Iya. Kayak apa-apa dikit-dikit ngeluh gitu mungkin ya. Bisa. Mungkin. Mereka belum pernah ketemu deck yang turn 1 keluar 3 monster kali ya? Yang masih ada patches dalam deck. Pirate Warrior. Gak pernah main Pirate Warrior, cuy. Gak pernah lah, gue belum. Itu deck. Dia belum pernah kelawan ini Secret Paladin dulu. Deck paling Undertaker juga kacau tuh, Undertaker. Si Undertaker juga kacau tuh. Apa namanya? Secret Paladin. Itu yang buat gua rank 5 pertama kali. Secret Paladin iya. Temen gue banyak banget yang legend gara-gara Secret Paladin. 4 atau 5 orang gitu. Dia turun langsung pohon Natal. Iya. Iya. Tiba-tiba langsung tanggal merah. Sekarang cuma 2 mana 1/5. Iya. Dan enggak jadi pohon Natal. Itu pun discover. Iya, pohon Natalnya pun harus keluarin mana. Harus nahan beberapa turn baru bisa gitu. Jadi ya mungkin pendekatan sekarang Hearthstone tuh lebih bagus gitu ya. Maksudnya lebih newbie friendly dibanding yang dulu. Karena masuk barrier entry-nya orang sekarang ada welcome pack lagi kan, welcome bundle ada $10 tuh 10 pack. Jadi terus sekarang juga ada bisa milih deck, itu yang paling penting sih. Bisa milih deck itu temen gue 2 orang balik lagi tuh gara-gara itu tuh. Deal breakernya tuh itu. Jadi ketika orang ngejar untuk orang yang apa namanya kayak kepingin grinding legend di setiap server nggak bisa exploit itu. Oh iya benar. Biasanya ada turnamen yang Asia, Eropa sama Amerika gitu kan. Sekarang bisa ikutan semuanya gitu. Kalau kuat silakan. Saya siapa ngatur-ngatur, bukan bapak Anda gitu kan. Jadi mungkin ada tambahan mungkin sebelum ditutup. Ini udah cukup sepertinya, udah lebih dari cukup sih. Gua cuma mau nanya aja. Apa tuh? Tanya. Deck favorit kalian apa sih? Atau bukan deck, kelas favorit kalian semua? Oh, kelas. Kalau gua enggak usah dibilang ya. Satu-satu dong jawabnya. Andre. Mungkin Andre dulu paling kiri atas. Gue Demon Hunter lah. Oke, reported as spam dia. Ntar gue report as spam dulu. Oke, udah. Terima kasih Andre. Ini pertama dan terakhir ya. Highlander Demon Hunter the best. Masih ya. Kekeh ya. Oke, mungkin Bento ada ini kelasnya favoritnya. Kalau favorit gua sempat ganti-ganti ya. Dulu pertama kali main gua suka banget sama Priest. Dulu waktu awal-awal main, tapi sekarang gue jatuh cinta dan suka banget sama Mage. Menurut gue Mage itu fleksibel banget ya soalnya. Iya, dan gue seneng banget deck Highlander. Highlander dari dulu dari zamannya Rino yang nge-heal 30 itu. Oh, zamannya masih belum Highlander sebutannya. Iya betul. Dan menurutku Mage itu mau dimainin spell semua bisa sekarang. Oh iya, spell Mage benar. Jadi dia gede range dan decknya pasti menarik gitu. Dan nggak ada yang satu yang pasti OP lah ya, bisa macam-macam sesuka hati. Oke. Mungkin Joey. Dan dulu gue bener-bener suka banget sama yang namanya Freeze Make. Oh. Itu salah satu deck yang lama ya mainnya ya. Dan mikirnya luar biasa. Mungkin Joey. Iya. Joey mungkin ada. Kalau sekarang lagi menuju 10.000 Windrock. Oh iya sih. Buset, 10.000 Windrock. Iya. 10.000. Dia emang no life sih. Oke lanjut. Mungkin sharing mungkin. Kalau gue sih dari pertama main Hearthstone zaman Frozen Throne itu emang
pertama karena gratis Malfurion Pestilence, jadi gue jadi druid ya. Nah jadi sampai sekarang druid, cuman karena kemarin pertama kali nyoba turnamen, jadi mulai semua kelas. Tapi jadi mau nggak mau harus nyobain semua kelas ya. Tapi tetaplah hati. Tahun druid cancer. Tahun druid cancer kan? Ya. Tahun druid. Yang wall druid. Mungkin Hikanara, Satria mungkin. Ada jawaban lain? Gua nggak punya favorit sih semua kelas. Iya, lo jago semua. Kalau gue Demon Hunter harus Oke. Yoi, Andre ada temennya. Kalau gue apa ya? Gue druid sih dari dulu gue paling suka. Gara-gara cusuannya itu. Seru sih sebenarnya di hal itu karena gue bilang apa ya, kelas baru. Hero powernya cuma satu mana. Enggak sih, lebih nge-explore cara mainnya sih. Kalau gue lihat sih banyak masih. Jadi nggak mesti gitu. Selalu face lah ya, nggak mesti selalu. Iya, nggak selalu face gitu. Terus kayak kemarin glyph jadi kepake. Mulai turnamen banyak yang mainnya bagus, banyak yang misplaynya juga ada gitu. Ya intinya kelihatannya gampang, padahal nggak segampang itu kelihatannya, betul. Ya, intinya mau ngomong gitu, iya. Iya, kayak lu main Gala. Iya, Galakon Warlock benar. Sama Warlock sama Roach sih sebenarnya. Oke. Ya, kita kayaknya secara Anda sendiri gimana nih? Tahu saya? Tadi saya sudah jawab, saya suka main druid. Itu kelas golden pertama saya soalnya. Untuk ahli sempoa kayak si Kanara sih, Demon Hunter dan ahli sempoa deh. Ahli sempoa. Ya soalnya kan ada balancing kiri kanan gitu kan, Demon Hunter kan gitu kan. Ya makanya harus ahli sempoa. Oke sih harus di kiri kanan ya, tengah itu nggak penting ya. Benar itu. Oke. Oke, sebagai penutup ya itu aja mungkin ya. Udah durasi udah lama banget. Gua mau silakan. Mau menambahkan, silakan. Buat Hearthstone Indonesia gitu ya, yang nonton podcast ini, dan maksudnya ada yang baru main, ada yang main, ada yang masih lanjut buat Legend. Ada yang baru balik main lagi. Ya tetap semangat aja buat ke Legend. Sekarang Hearthstone udah better. Iya benar, udah mengarah lebih baik lah, benar. Setuju. Motivasional. Betul. Jadi super ya. Tetap itu aja, improve your play. Nggak perlu salty amat lah, enjoy aja gitu ya. Iya. Banyakin turnamen lah. Cari pengalaman. Jangan banyak ngeluh, kalian belum pernah lihat gua turnamen. Buat yang pengen itu promosi loh, itu 200 IQ loh, biar lihat vote-nya dia main. Buat yang pengen kalau kalian merasa paling unlucky di game ini, kalian harus nonton gua turnamen. Misplay di turnamen nasional. Misplay di turnamen nasional, live stream nonton ratusan orang. Jangan ngeluh. Gua tuh nggak jago, Put. Gua nggak jago, gua cuma beruntung aja. Hoki itu skill loh. Iya, kayaknya. Iya, jadi penutupnya adalah Hearthstone hoki itu skill. Iya, sekarang juga di Indonesia kalau menurut gua udah mulai banyak turnamen juga. Dulu zaman gua main itu kayaknya hampir nggak ada ya. Bener. Gitu. Susah banget. Gua join aja channel semuanya yang bisa di-join lah ya. Iya. Bahkan di Facebook ada e-sport dari Indonesia gitu. Oke. Jadi intinya di Facebook gaming sendiri tuh gue lihat di Explore tuh banyak loh orang-orang yang main Hearthstone gitu. Yang kayak masih tutorial lah gitu kan. Ya. Jadi bagus lah kalau menurut gue sekarang. Oke, mungkin dari gue itu aja. Nggak ada yang mau ditambahin lagi kah sebelum gue tutup? Udah? Oke, semuanya udah oke ya. Jadi terima kasih sudah mendengarkan keluh kesah kita dan update kita terhadap update Hearthstone yang paling baru nih. Silakan disebut nama-nama kalian sambil mengundurkan diri, ntar gua ditutup. Silakan mulai dari Andre dulu. Andre. Silakan. Andre paling atas soalnya. Gua Andre. Nama kan? Yoi. Udah. Gua ular petang. Yoi. Ini semangat banget deh. Ya, Bento mungkin. Gua Bento. Ya udah. Sampai ketemu lagi ya. Silakan. Gua Joey, don't blink or you'll miss me. Pengen berantem gue boy. Iya. Bikin berantem yang di atas itu preman tuh. Itu quote-nya Valera loh. Iya, benar sih. Oke, Siring ada ide lagi kata-kata penutup yang lain? Enggak sih, kalau udah cukup. Udah cukup ya. Oke. Gua Siring.
Dia Shikanara, Gen. Ya, gue Shikanara, gue Chow. Thank you udah dengerin semuanya. Lu bukan Chow itu. Suzuki Liang itu. Oke, gue Lokani. Ya, terima kasih banget saran dan kritik, sangat diterima. Jadi ya, supportnya silahkan ditunjukkan dalam bentuk like, komen, di share gitu kan, boleh banget. Oh kita by the way Somnium nggak cuman Hearthstone doang loh, ada CS:GO juga loh. Jadi lagi turnamen lagi. Jadi mantap. Cek aja ya di ini sebelah, pasti dia akan diupdate juga kok. Jadi sekian, terima kasih dan sampai jumpa. Dadah. Bye. Bye.